Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa sekalian? Semoga kita dalam keadaan baik dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan pengantar ilmu fikih atau fikih ibadah. Baik, saya akan masuk kepada pertanyaan pemantik ya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin sebagian dari kita sudah selesai dengan jawabannya gitu ya. Tapi melalui pertanyaan ini kita akan mendapatkan jawaban kenapa kita belajar fikih, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ketika kita lihat dalam Al-Qur'an gitu ya, maka ada beberapa ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an terkait dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah berkata atau berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini gitu ya. Allah menegaskan gitu ya, memproklamirkan gitu ya, bahwasanya Allah ingin jadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah di sini dimaknai adalah pemimpin gitu ya, penjaga, penyelamat gitu ya, pemakmur muka bumi ini. Atau dalam lingkup sederhana kita bisa memaknai khalifah adalah sebagai pemimpin. Sebagaimana di dalam hadis juga Rasul sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan hidup yang pertama adalah menjadi khalifah. Yang kedua dalam Al-Qur'an juga Allah tegaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah tujuan utama kita adalah menjadi khalifah, memberikan keselamatan, kenyamanan, keamanan, kemakmuran di muka bumi ini, proses dari pelaksanaan itu semua, kemakmuran, keamanan, kenyamanan, pencerdasan, dan keselamatan itu bagian daripada dakwah gitu ya. Mengajak orang kepada kebaikan dan menyeru kepada kemungkaran, mencegah daripada kemungkaran. Ini bagian daripada dakwah. Setelah tujuan pertama adalah menjadi pemimpin, menjadi khalifah, tujuan keduanya adalah berdakwah. Tujuan yang ketiga, yang mungkin teman-teman sekalian sudah tahu semua gitu ya, bahkan sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi, beribadah kepadaku. Mahasiswa sekalian, ini tujuan daripada Allah menciptakan manusia yang paling utama, yaitu beribadah. Rangkaian daripada menjadi khalifah, rangkaian daripada menjadi seorang dai ialah untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menciptakan tujuan Allah menciptakan manusia. Minimal 3 ayat ini bisa membuka keran berpikir kita gitu ya. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia? Lanjut. Nah, kalau kita lihat hierarkinya gitu ya. Allah adalah zat yang paling tinggi gitu ya. Allah zat yang paling tinggi, lalu menurunkan firman-Nya, wahyunya, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam disebut dengan muslim. Lalu orang muslim diperintahkan atau diajak oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang beriman gitu ya. Orang yang beriman. Lalu orang yang beriman bisa dikuatkan keimanannya melalui akidah, ilmu akidah. Lalu ilmu tauhid, ilmu fikih akbar, dan usuluddin gitu ya. Itu adalah rangkaian-rangkaian menguatkan iman. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara kita mengukur parameter keimanan kita? Maka jawabannya adalah ibadah. Mengapa ada ibadah? Jadi cara mengukur iman itu adalah dengan ibadah. Karena ibadah adalah misi kehidupan
atau tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kenapa ibadah? Karena ibadah adalah pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan gitu ya. Kenapa ada yang malas dan kenapa ada yang semangat dalam beribadah? Kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa jawab gitu ya. Oke. Jawabannya adalah maka tingkat kepahamanlah yang akan mempengaruhi malas dan semangat dalam beribadah. Jadi kenapa ada orang yang di bulan Ramadan rajin berpuasa gitu ya. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, karena tingkat kepahaman orang tersebutlah yang membuat orang tersebut melaksanakan puasa. Kenapa? Nabi Muhammad bersabda gitu ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tahu ketika kita berpuasa dengan iman, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Kita sadar semua makhluk, semua manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka untuk menghapus dosa itu adalah dengan cara berpuasa. Maka orang berpuasa. Kepahamanlah yang membuat orang berpuasa. Begitu pula sholat. Wa aqimus sholat dalam Al-Quran banyak sekali. Kenapa orang melaksanakan sholat? Karena dia paham. As-sholatu imadduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang tidak mendirikan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Maka tingkat kepahamanlah yang akan membuat orang tersebut semangat beribadah. Dan tingkat ketidakpahaman pula lah yang membuat orang malas atau tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fikih dimaknai adalah kepahaman gitu ya, paham. Nah, ini mahasiswa sekalian, maka ibadah ketika kita melihat ibadah, maka pastikan kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah adalah tujuan atau misi kehidupan, pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah? Karena jelas di dalam Al-Quran Allah perintahkan ibadah. Di dalam hadis sunnahnya Rasulullah juga Allah perintahkan ibadah. Ulama-ulama pun melalui ijma' dan kiasan juga menyuruh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita beribadah? Karena hikmah dari ibadah adalah memuliakan hidup. Tampilan hidup lebih baik, menunjukkan esensi kehidupan, membantu kesuksesan rutinitas. Nah, yang ketiga, bagaimana kita beribadah? Ikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perkuliahan kita nantinya mulai pertemuan yang kedua, kita akan membahas terkait dengan apa itu ibadah, konsep fikih, taharah, salat sunnah, penyelenggaraan jenazah, puasa, dan hingga akhir nantinya di pertemuan ke-16. Nah, kenapa kita berharap dengan kepahaman orang semangat beribadah, dengan kepahaman toharohnya menjadi baik dan benar, dengan kepahaman sholatnya menjadi rajin dan khusyuk, dengan kepahaman orang mau menyelenggarakan jenazah, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Saya akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.